Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat yang tak terhingga, yaitu ketika Allah masih berkenan mengizinkan kita untuk bertemu dengan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh dengan rahmat, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, anak-anak ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan atas umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa. Tahukah kalian bahwa puasa bukan hanya bagaimana kita menahan lapar, bagaimana kita menahan haus, atau menu apa yang akan kita sajikan ketika kita berbuka puasa nanti? Tidak ya, berpuasa itu lebih jauh daripada itu. Berpuasa itu bagaimana cara kita menahan hawa nafsu kita. Berpuasa itu bagaimana cara kita mengendalikan diri kita dari hawa nafsu, bagaimana cara kita membentengi diri kita dari hal-hal yang tercela atau hal-hal yang mengarah pada kemaksiatan. Maka dari itu, banyak orang-orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan apapun dari puasa itu melainkan hanya lapar dan haus saja. Jadi banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan keutamaan apapun dari puasa yang mereka lakukan. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wakum min shaimin laisa lahu min siyamihi illa juwal abs." Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak orang yang berpuasa, namun mereka tidak mendapatkan apapun kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Nah, lalu orang-orang yang seperti apa yang ketika mereka berpuasa mereka tidak mendapatkan keutamaan pahala dari puasa yang mereka lakukan? Ternyata menurut para alim ulama terdapat 6 perkara yang apabila dilakukan oleh orang-orang yang sedang berpuasa, maka mereka tidak akan mendapatkan keutamaan apapun dari puasa tersebut, mereka tidak mendapatkan pahala apapun dari puasa tersebut, terkecuali hanya rasa lapar dan dahaga yang mereka rasakan. Nah, adapun 6 perkara yang dapat menghilangkan keutamaan dan pahala puasa, itu 5 diantaranya berasal dari mulut dan 1 diantaranya berasal dari mata atau pandangan kita. Nah, lalu bagaimana ketika orang-orang yang berpuasa, apakah puasanya itu sah? Berpuasanya itu sah ya, tapi ketika mereka melakukan yang 6 perkara ini, maka nilai puasanya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika mereka berpuasa, puasa mereka tetap sah selagi mereka tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tapi walaupun puasa mereka sah, ketika mereka melakukan 6 perkara ini, maka puasa mereka tidak mendapatkan nilai apapun dan tidak mendapatkan keutamaan apapun di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun 6 perkara yang disebutkan oleh para alim ulama ini, yang pertama adalah perkara yang berasal dari mulut kita, yaitu berbohong atau berdusta. Berbohong atau berdusta ini adalah di mana seseorang tidak berkata dengan sesuai, ya. Artinya seseorang itu tidak berkata dengan apa adanya, atau tidak jujur, atau dia menyembunyikan kenyataan yang ada. Nah, ini berarti dapat dikategorikan sebagai suatu kebohongan atau berbohong, atau istilah lainnya adalah berdusta. Nah, ketika kita berdusta pada saat kita melakukan puasa, pada saat kita berpuasa, maka kita tidak akan mendapatkan apapun dari puasa kita selain hanya rasa lapar dan rasa haus yang kita rasakan. Nah, yang kedua, selain berbohong atau berdusta, yang kedua adalah mengadu domba. Nah, ketika kita sedang berpuasa, kemudian kita mengadu domba sesama teman kita, mengadu domba sesama muslim, maka di saat itu juga Allah menarik nikmat yang begitu besar dari puasa kita, yaitu nikmat pahala, sehingga kita juga hanya merasakan lapar dan haus, namun kita tidak mendapatkan apapun dari puasa kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah selain berbohong, kemudian mengadu domba, yang ketiga adalah menggunjing atau membicarakan orang lain.
Nah, ini adalah kebiasaan buruk yang biasanya banyak terjadi di kalangan ibu-ibu atau perempuan ya, kebanyakannya perempuan. Nah, biasanya kalau perempuan itu sudah berkumpul dengan kawan-kawan yang lain, maka yang jadi objek pembicaraan adalah orang lain. Ya, ketika dia sudah ramai berkumpul sesama perempuan, ya, maka yang jadi objek pembicaraan mereka biasanya adalah orang lain. Nah, anak-anak ibu sekalian, ini sangat berbahaya apalagi ketika kita lakukan pada saat kita sedang berpuasa. Maka secara tidak kita rasakan, kita tidak merasakan ya. Jadi Allah itu langsung mengambil nikmat pahala puasa kita pada hari itu. Jadi kita berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun atau sia-sia. Nah, kemudian yang keempat adalah bersumpah palsu. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, namun kita melakukan sumpah palsu yang kemudian membawa nama-nama Allah, membawa nama-nama Rasulullah, maka pada saat itu juga kita juga tidak mendapatkan apapun dari puasa kita, melainkan rasa lapar dan haus saja. Bayangkan anak-anak ibu sekalian, ketika kita menahan lapar, menahan haus, ya, tapi kita tidak mendapatkan apapun dari puasa kita. Nah, sesungguhnya itu adalah orang-orang yang sangat merugi. Ketika kita berpuasa tapi kita tidak mendapatkan imbalan apapun dari puasa kita. Kemudian yang kelima, perkara yang berasal dari mulut kita adalah ketika kita berkata-kata kotor atau mencela orang lain yang membuat orang lain itu merasa sakit hati dengan perkataan kita. Nah, anak-anak ibu sekalian, makanya ada perumpamaan bahwa lidah ini tidak bertulang, sehingga kita harus benar-benar hati-hati menjaga mulut kita, menjaga lidah kita agar tidak mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain. Nah, kemudian yang terakhir, perkara yang keenam adalah perkara yang berasal dari mata atau pandangan kita. Apa itu kira-kira? Nah, yang keenam ini adalah kita memandang sesuatu yang Allah haramkan untuk kita. Nah, anak-anak ibu, ketika kita berpuasa, kemudian kita memandang sesuatu yang haram untuk kita lihat, maka pada saat itu juga kita tidak mendapatkan apapun dari puasa kita, selain rasa lapar dan haus saja. Nah, ibu rasa tidak ada satu orang manusia pun ya yang menginginkan hal ini, tapi sebenarnya ini tanpa mereka sadari. Ketika mereka memandang sesuatu yang haram untuk mereka tidak merasa bahwa sebenarnya ada yang hilang dari puasa mereka, yaitu nilai dari pahala puasa itu sendiri. Nah, anak-anak ibu sekalian, jadi itu tadi adalah 6 perkara yang dapat menghilangkan nilai puasa, 6 perkara yang dapat menghilangkan keutamaan puasa yang kita jalankan. Karena sejatinya ketika kita berpuasa, kita ingin lebih dekat dengan Allah, kita ingin lebih beriman, bertakwa kepada Allah, dan kita ingin mendapatkan ganjaran yang baik di mata Allah ya. Namun ketika kita melakukan 6 perkara tadi, maka semuanya habis. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Walaupun yang ibu sampaikan ini sedikit, ibu harap ini bisa bermanfaat banyak untuk kita semua. Semoga kita bisa Allah lindungi dari hal-hal yang 6 ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan sempurna. Nah, mungkin itu saja yang ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.